Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi di bab 1 yaitu induksi matematika. Oke, induksi matematika definisinya yaitu metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar atau salah. Artinya gini, misalkan ada diberikan sebuah rumus di matematika. Nah, induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan apakah rumusan tersebut benar atau salah ya. Nah, ada 3 langkah yang diperlukan, yaitu yang pertama, membuktikan bahwa pernyataan atau rumusan tersebut benar. Itu dengan cara memasukkan nilai N sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua yaitu mengasumsikan bahwa pernyataan atau rumusan tersebut benar untuk K sama dengan 1. Artinya nilai N-nya tinggal digantikan dengan nilai K. Yang ketiga yaitu membuktikan bahwa pernyataan atau rumusan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya. Jenis induksi matematikanya yang pertama itu biasa digunakan untuk membuktikan sebuah deret bilangan ya. Contohnya gini, buktikan secara induksi bahwa deret bilangannya yang mana? Yang ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan N sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Itu ya. Terus yang kedua yaitu ada bilangan bulat habis dibagi. Contohnya buktikan secara induksi bahwa 5 dipangkatkan 2N ditambah 3N min 1. Nanti kalimatnya ada habis dibagi 9 misal gitu ya. Itu bilangan bulat habis dibagi. Artinya untuk membuktikan apakah ruas kiri ini berlaku untuk ruas kanan. Seperti itu ya. Yuk kita coba kerjakan contoh yang pertama. Kita buktikan secara induksi bahwa yang ini deret bilangan ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan N sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Nah, ini namanya deret bilangan nih. Ya. Deret bilangan. Nah, siapa yang harus dibuktikannya? Ini yang harus dibuktikan. Buktikan nih. Apakah ruas kanan dengan ruas kiri itu sama hasilnya gitu ya. Buktikannya yang pertama tadi ada 3 langkah kan. Yang pertama buktikan dengan N sama dengan 1 ya. Artinya kita nggak semua harus dibuktikan, ambil salah satu aja. Misalkan kita ambil deret yang pertama nilainya 1 kan. Deret yang kedua 2, deret yang ketiga 3 sampai deret yang ke N itu nilainya N. Nah, deret yang pertama kan nilainya 1. Nah, kita coba apakah 1 itu berasal dari rumusan setengah N dikalikan N plus 1. Itu loh maksudnya. Ya, dengan cara apa? Dengan memasukkan nilai N-nya sama dengan 1. Nah, 1 sama dengan setengah N-nya kan kita ganti 1. Maka nah, seperti itu penulisannya, lalu 1 ditambahkan dengan 1. Nah, 1 sama dengan setengah kali 1 kan setengah. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Ya. Jadi 1 sama dengan 1 dikalikan 2, 2 per 2. 2 per 2 berapa? 1. Nah, nilainya sama kan? Antara ruas kiri dengan ruas kanan nilainya sama. Maka ini bisa dibuktikan atau bisa dinyatakan benar. Ya, itu langkah yang pertama. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa tadi kalimatnya? Langkah yang kedua yaitu asumsikan dengan K sama dengan 1. Artinya pernyataan yang kita punya tadi seperti ini kan. Nah, sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Artinya tinggal mengganti N-nya dengan K. Ya, diasumsikan saja, dianggap gitu ya kalau asumsi itu. Dianggap benar ditambah K sama dengan setengah K
K plus 1. Udah, kalau langkah yang kedua cukup sampai situ aja. Tinggal N-nya diganti dengan K. Nah, yang langkah yang ketiga, buktikan dengan menggantikan N sama dengan K plus 1. Nah, ini kan pernyataan yang tadi kita punya. Nih, pernyataan yang tadi kita punya kan. Nah, yang setiap N tinggal diganti K plus 1. Gitu ya. Yuk kita coba tulis lagi. Atau mau ambil langsung setelah diganti K, boleh. 1 ditambahkan 2 ditambahkan 3 ditambahkan N dulu deh, sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Nah, ini kan pernyataan awal. Nah, kita ganti dengan N-nya, ganti dengan K plus 1 ini. Nah, ini nanti diganti, ini diganti. Ya, kita coba tulis. 1 ditambahkan 2 ditambahkan 3 ditambahkan sampai dengan N. Ingat N ini kita ganti K dulu nih, asumsi yang ini dulu. Nah, ditambahkan baru ditambahkan dengan K plus 1. Gitu ya. Nah, K plus 1 ini dari mana? Mengganti nilai N. Baru sama dengan setengah. Nah, N ini kalau bingung. Nah, ini diganti oleh K plus 1. Ya. Terus, kalau kamu bingung, nah ini tanda kurung yang ini, ganti lagi N-nya, ganti N-nya dengan K plus 1, baru ditambahkan dengan mana tintanya? Ditambahkan dengan 1, gitu ya. Jadi yang si merah-merah ini juga kita ganti aja. Nih, biar kamu nggak bingung. Nah, tuh ibu tambahkan. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Nah, sekarang baru deh. Nah, di sini mulai harus benar-benar teliti ya kalian. Jangan pasrah dulu, belum jalan kok udah pasrahnya. Kita lihat di sini. Bagian yang ini, ibu kasih warna. Nah, ini kan ruas kiri. Kalau yang ini kan berarti luar ruas kanan. Misal ibu kasih atau kasih pembedanya seperti itu ya. Nanti antara ruas kiri dengan ruas kanan hasil akhirnya harus sama. Kalau yang ini kan belum sama. Ya, makanya kita harus membuktikan apakah benar dia akan menghasilkan yang sama. Nah, pertama kamu lihat dulu deh si ruas kiri. Nah, perhatikan ruas kiri. Di sana kalau kamu perhatikan dengan asumsi K sama dengan 1, K sama dengan 1 kan batasnya sampai sini nih. Sampai ditambah K kan. Nah, sekarang yang di bagian ketiga ada juga sampai K. Nah, ini dia. Nah, kan? Sama kan? Nah, maka kita bisa masukkan nilai ini ke sini. Artinya menggantikan nilai dia nih. Sampai dengan K ini, kita tulis setengah K. Kurang bagus tulisannya. Terus dulu. Pelan-pelan aja. Setengah K dikalikan K plus 1. Dari mana? Dari sini lihatnya nih. Ya, dari sini lihatnya. Tuh, sama yang biru. Nah, baru kalian yang ini tulis lagi. Ditambahkan dengan K plus 1. Gitu. Ya. Nah, sekarang ruas kanan sama dengan setengah K ditambahkan dengan 1. Yang ini kan bisa dijumlahkan kan? K ditambah 1, ya tetap K plus 1 lah. K tetap 1 ditambah 1, 2. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini sudah sama belum ruas kiri dengan ruas kanan? Masih belum sama kan? Ayo, kalau belum sama kita masih
mengerjakan sampai dia menghasilkan nilai yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, kita lanjut. Pindah slide ya. Misal, pindahin. Nah, kita pindahkan ruas kiri. Ditulis deh. Ruas kiri. Ruas kiri tadi setengah apa? K dikali K plus 1 setengah K dikali K plus 1 ditambahkan dengan K plus 1. Nah, sedangkan ruas kanannya yaitu, tadi kan ini harus sama dengan kan? Dimana ruas kanannya? Setengah K plus 1, K plus 2. Oke. Setengah dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2. Sebetulnya kayaknya hampir sama ya, karena di mereka punya setengah-setengah semuanya nih. Yuk kita kerjakan. Di sini kan ada bentuk pecahan, di sini tidak ada. Mending kita samakan penyebutnya ya. Berarti penyebutnya 2. Nah, di sini berarti K dikalikan K plus 1 ditambahkan, berarti ini kan di sini 1 kan? 1 dikalikan dengan 2, maka 2 di sini. K plus 1, gitu ya. Sama dengan setengah, kalau ini udah nggak bisa diapa-apain dulu. Kita biarkan dulu dia terpisah. Ya, K plus 2. Nah, kita harus merubah mereka nih berarti. Yuk, kalikan pelangi. Ya, K kali K, maka K kuadrat. Ditambahkan K dikalikan 1, K ditambahkan dengan 2 kali K, 2K. Lalu ditambahkan lagi dengan 2 kali 1, yaitu 2. Dibagi 2. Ya. Kalian paham kan ini 2 ini dapat dari mana? Nih, di sini kan koefisiennya 1 nih. 1 itu kan berasal dari 2/2 kan. Nah, bagaimana caranya nih? Dia punya penyebut 2, artinya 2 bagi 2 kan 1 nanti di sini. Ya. Lalu sama dengan ruas kanannya kita tuliskan lagi, belum bisa dirubah, maka ditulis lagi. Nah, kita konsen ke dia. Nah, siapa yang bisa dikerjakan? Ini kan mereka berdua bisa dijumlahkan. Jadi K pangkat 2 ditambah, di sini koefisiennya 1, 1 tambah 2, 3. Jadi 3K plus 2 dibagi 2. Sama dengan, tulis kembali. Nah, pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Nah, ini hampir sama ya. Nah ya, ini hampir sama. Ini juga bisa kita rubah nih. Biar, nah, ini sepertinya bisa dirubah menjadi seperti ini. Ini kan di luar nih, jadi pakai pernya panjang. Karena di sini bentuk perkalian, kalau di sini bentuk penjumlahan nggak bisa. Kalau di sini bentuk perkalian langsung, jadi tinggal K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah, gitu ya, hampir sama ya. Nah, ini kita faktorkan. Faktor dari 2 berapa? 1 dan 2 kan? Nah, maka di sini biasanya kalau begini nulisnya. Nah, faktor dari 2 itu kan 1 dan 2. Nah, K kali K itu kan K kuadrat. Nah, sekarang tinggal menghasilkan 3, berarti 1 ditambah 2. Jadi 3K. Nah, per 2. Nah, udah sama ya, sama dengan K plus 1 dikalikan dengan K plus 2 dibagi 2. Nah, ini dia. Maka pembuktian ini benar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bahwa si 1 ditambah 2 tambah 3 ditambahkan sampai dengan N sama dengan setengah N dikalikan N plus 1 itu terbukti benar kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya yang ini berarti nah benar.
Dari langkah yang pertama, benar. Langkah yang kedua juga asumsinya, kalau asumsi itu berarti harus dianggap benar. Ya. Nah, langkah yang ketiga juga sudah benar. Nah, oke. Kita sudah membuktikan bahwa semuanya benar. Terima kasih sebelumnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.